Ya, pertanyaannya, bagaimana jiwaku dapat selamat? Bagaimana jiwa manusia dapat selamat? Bagaimana orang atau manusia yang hidup dalam dunia ini bisa diselamatkan? Bisa mendapatkan kehidupan yang kekal dan tidak menderita di dalam penghukuman api neraka. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Dan bagaimana kita juga bisa membuat orang lain diselamatkan. Membantu orang lain supaya mereka bisa diselamatkan. Nah, hal yang pertama yang harus menjadi dasar bagi kita, bahwa keselamatan itu bukan datang dari kita. Bukan datang dari manusia. Keselamatan itu tidak terjadi karena ada orang yang pandai berbicara. Atau ada orang yang pandai berargumentasi. Ada satu open chat di Line yang saya buat, namanya Belajar Alkitab. Dan di sana saya amazed, atau kadang-kadang saya merasa terkejut melihat beberapa orang di sana bisa berargumentasi, memberikan argumentasinya, dan argumentasi mereka argumentasi yang berisi. Artinya mereka ada membaca, bukan hanya membaca Alkitab, tapi mereka bahkan membaca kayak filosofi, bapak-bapak gereja, bahkan mereka membaca pemikiran-pemikiran para filosofer. Mereka para filsuf yang bukan Kristen dan juga Kristen. Jadi mereka bisa berargumentasi, dan terkadang argumentasi mereka bisa dikatakan solid secara pengetahuan, walaupun kalau dievaluasi secara Alkitab secara keseluruhan, tentu ada saja hal yang bisa kita katakan tidak tepat sesuai dengan Alkitab. Tapi ada orang yang bisa berargumentasi. Ada para filsuf Kristen, ada para apologetik, mereka yang bisa berargumentasi. Mengatakan ini yang benar, itu yang salah, dan memberikan bukti ilmiah dan bukti sejarah, maupun bukti literatur, tulisan. Tapi kepandaian berargumentasi, kehebatan berargumentasi tidaklah membuat orang selamat. Kepandaian berargumentasi bukanlah cara supaya manusia bisa diselamatkan. Supaya manusia bisa mengerti kebenaran, mengenal kebenaran. Dasar yang paling penting adalah ketika kita berbicara mengenai keselamatan, adalah bahwa adanya pekerjaan Roh Kudus. Peranan Roh Kudus. Ketika kita mempelajari doktrin tentang Allah, bagaimana atau siapa itu Allah dan apa itu Allah, kita pelajari tentang Allah Tritunggal, yaitu 3 pribadi dalam satu Allah. Satu Allah tetapi 3 pribadi tetapi satu. Sebuah konsep yang mungkin sulit dimengerti oleh pemikiran kita, tetapi itu kata Alkitab. Ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman adalah anak Tuhan Yesus sendiri. 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita, dan dikatakan ketiganya adalah satu. Jadi hanya ada satu Allah. Kita monoteis, bukan politeis. Monoteis, satu Allah. Politeis artinya banyak Allah. Kita monoteis, bukan politeis. Dan di dalam Allah Tritunggal, yang sering kita gambarkan seperti sebuah segitiga, bahwa ada Allah Bapa dan ada Allah Anak dan ada Allah Roh Kudus. Dikatakan bahwa ketiganya adalah satu. Dan di dalam pembahasan kita akan keselamatan, kita tahu ada peranan Roh Kudus. Nah, kalau kita membaca Yohanes 16 ayat 8 sampai 9. Yohanes 16 ayat 8 sampai 9, di sana dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Siapa Ia di sini? Roh Kudus. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus tentang kedatangan Roh Kudus. Dan Dia katakan ketika Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan, membuat orang sadar, mengerti akan dosa, bahwa membuat manusia sadar bahwa dia adalah orang berdosa, membuat manusia sadar bahwa dia adalah orang berdosa yang tidak benar, karena di sini dikatakan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia adalah orang berdosa dan ada Tuhan yang benar yang akan menghakimi setiap orang yang berdosa. Kesadaran ini bukan datang dari siapapun juga, tetapi datang daripada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau seorang manusia tetap tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun sudah diberitahukan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat manusia, tapi kalau tidak mau percaya, maka Tuhan katakan Roh Kuduslah yang bisa membuat mereka sadar.
Kita mau coba berargumen bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. Yesus benar-benar hidup. Tapi kalau pun kita bisa begitu hebat berargumen, tanpa Roh Kudus bekerja, orang itu tidak akan mengerti. Jadi di dalam keselamatan yang berperan sangat penting untuk menyelamatkan, ketika mendengarkan Injil, yaitu Roh Kudus yang bekerja di dalam hati. Di sini saya kutip dari buku yang saya pakai, yaitu tulisan dari Pendeta Timothy Toe dan Dr. Hu. Dikatakan, the Bible clearly teaches that the special convicting work of the Spirit will lead to the salvific conversion of the soul. Artinya bahwa Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa pekerjaan Roh Kudus untuk menginsafkan akan memimpin jiwa ke dalam keselamatan. Ajaran Alkitab mengatakan demikian, dan kalau dilanjutkan dikatakan di sana, the Spirit through God's special grace gives the elect faith to believe. Roh Kudus dengan anugerah Allah yang spesial memberikan kepada kita satu iman untuk percaya. And upon believing unites them to Christ. Dan ketika mereka sudah percaya, mereka akan bersatu dengan Kristus. Orang bisa percaya kepada Injil bukan karena pengkhotbahnya, bukan karena pengajarnya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam hati membuat orang itu mengerti. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iman adalah pemberian Allah, anugerah daripada Allah, sesuatu yang tidak layak untuk kita terima, tapi diberikan oleh Allah. Dan dari sini kita tahu bahwa pemberian iman oleh Allah itu berkat pekerjaan Roh Kudus di dalam hati manusia. Roma 5 ayat 1-2 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi manusia diselamatkan bukan karena dia pintar, bukan karena dia bisa mengerti Injil, bukan karena dia bisa melakukan sesuatu untuk diselamatkan, tapi hanya karena Roh Kudus bekerja dalam hatinya, dan itu disebut sebagai pekerjaan Allah, pemberian Allah, anugerah Allah yang membuat kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau di dalam hati kita ada satu dorongan yang besar untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, nah, itu tidak lain dan bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita membuat kita bisa percaya. Makanya kami sebagai hamba Tuhan pun tidak pernah mau mengambil kredit atau mengatakan bahwa itu karena kami orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, karena kami pintar di dalam berkhotbah, karena kami pintar dalam mengajar. Sehebat apapun orang bisa berbicara, ada kata-kata uniknya, yaitu ketika dikatakan sehebat apapun orang berbicara, hanya butuh Jonathan Edwards untuk membacakan khotbahnya, dan ratusan bahkan ribuan orang percaya. Nah, di dalam sejarah gereja ada orang seperti Spurgeon. Spurgeon adalah seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa. Dia disebut sebagai the Prince of Preacher, atau dia adalah pangeran pengkhotbah. Dia adalah pengkhotbah yang sangat populer di zamannya, bukan karena dia bisa melakukan mujizat, bukan karena dia bisa melakukan sesuatu yang ajaib, bukan, tetapi karena dia bisa berbicara dengan sangat luar biasa, berkhotbah dengan sangat hebat. Dan firman Tuhan yang dia sampaikan tentu Alkitabiah, sehingga begitu banyak orang percaya. Nah, orang-orang seperti Spurgeon yang bisa berkhotbah dengan sangat baik dan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan begitu banyak jiwa. Tapi ada juga orang seperti Jonathan Edwards. Jonathan Edwards bukan seperti Spurgeon yang pandai berbicara. Jonathan Edwards adalah seorang yang tidak pandai berbicara. Dia menulis khotbahnya, dan di belakang mimbar dia bukan berkhotbah seperti Spurgeon yang berapi-api, yang begitu luar biasa dalam berbicara, tapi hanya membacakan. Dia hanya baca saja. Khotbahnya dia hanya baca saja. Bayangkan kalau kamu berdiri di depan seseorang yang membacakan khotbahnya. Sedangkan pendeta yang berkhotbah berapi-api saja kita bisa tidur. Apalagi Jonathan Edwards membacakan khotbahnya. Tapi tidak penting apakah dia membacakan atau dia hebat berbicara atau tidak. Jonathan Edwards juga dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa, bahkan ribuan jiwa, dengan caranya yang tidak pandai berbicara. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja. Ada satu dorongan yang tidak bisa ditolak. Makanya kita percaya dengan irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hati, tidak ada yang bisa menolak dan menahan
dorongan tersebut untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan ketika orang mengancam sekalipun, ketika tubuh ini diancam untuk dibunuh sekalipun, ketika Roh Kudus bekerja dan membuat kita sadar akan dosa dan pentingnya kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita dan akan setia kepadanya bahkan sampai mati sekalipun. Di dalam KSW adalah Katekismus Singkat Westminster, sebuah dokumen yang memberikan kita rangkuman akan doktrin Alkitabiah, dikatakan bahwa panggilan yang ampuh, panggilan di sini adalah panggilan untuk selamat, yang ampuh, yang bukan hanya sekedar bermanfaat, tapi efektif, menghasilkan sesuatu yang positif. Panggilan yang ampuh ialah karya Roh Allah. Panggilan yang ampuh bukan panggilan altar. Nah, ada para pengkhotbah khususnya dari denominasi gereja baptis, biasanya mereka ada namanya panggilan altar, kan? Ketika mereka menyampaikan Injil, mereka akan memanggil siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, silakan datang ke depan. Saya secara pribadi tidak menentang hal ini adalah suatu hal yang baik, yang bisa dilakukan untuk membuat orang mau mendedikasikan dirinya, menunjukkan bahwa dia betul-betul mau mendedikasikan dirinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bukan panggilan altar itu yang penting, tapi panggilan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Panggilan yang ampuh ialah karya Roh Allah. Dengannya dia meyakinkan kita akan dosa dan kemalangan kita. Menerangi akan budi kita dalam pengetahuan Kristus. Membuat pikiran kita mengerti siapa Kristus. Banyak orang berpikir, bertanya, kenapa ada orang ketika diinjili diberitahukan tentang Tuhan Yesus, bukannya menerima Tuhan Yesus, tapi justru mempertanyakan begitu banyak hal. Dan ketika sudah dijelaskan sekalipun, dia tidak bisa mengerti. Kenapa? Karena memang dia belum diubahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus belum bekerja dalam pikirannya, mengubah pikirannya. Hanya dengan Roh Kudus mengubah pikirannya, mengubah akal budinya, baru dia bisa mengerti tentang Kristus. Sana dikatakan menerangi akan budi kita dalam pengetahuan Kristus dan membaharui kehendak kita. Pemikiran diubah, kehendak dalam hati juga diubah, keinginan kita diubah. Yang dulunya kita lebih mencintai dunia, lebih mau mengikuti iblis, sekarang kehendak kita diubah untuk mengikuti Kristus. Dan dengan demikian mendorong kita dan membuat kita mampu memeluk Yesus Kristus yang ditawarkan kepada kita dengan cuma-cuma dalam Injil. Ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita, pikiran kita diubahkan, hati kita diubahkan, sehingga kita mampu untuk merespon dengan benar, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus yang telah diberitakan kepada kita, yang telah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Ya, Injil disebarkan dengan cuma-cuma. Tidak ada yang perlu membayar ketika Injil disebarkan. Tapi tidak semua orang bisa percaya. Hanya mereka yang dibuat Roh Kudus bisa bisa percaya. Jadi saudara-saudara, kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus yang menolong kita. Makanya kembali di dalam teologi reform atau ajaran reform dikatakan bahwa soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang patut untuk dimuliakan, bahkan untuk keselamatan jiwa kita. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, membuat kita bisa selamat. Dan makanya Calvin mengatakan, it is the special work of God to turn to himself the hearts of men by the secret influence of his Holy Spirit. Itu adalah pekerjaan Allah yang spesial untuk mengubah, membelokkan, kalau mau bahasanya, membalikkan hati manusia dengan cara atau dorongan daripada Roh Kudus yang terdapat di dalam hati. Tuhan bekerja dengan sangat spesial melalui Roh Kudus yang dalam hati kita untuk memutarbalikkan pikiran kita yang condong kepada dunia menjadi condong kepada Allah. Itulah cara kita diselamatkan. Dilanjutkan dikatakan bahwa the Holy Spirit convicts the world of sin through the written word of God, inspired and preserved, and through the living testimony of believers saved by grace. Lalu bagaimana Roh Kudus bekerja? Nah, Roh Kudus bekerja di dalam hati, dan dia bekerja dengan cara menyadarkan kita melalui apa? Melalui pemberitaan firman Tuhan dan kesaksian hidup orang-orang Kristen. Injil diberitakan, dan orang-orang Kristen memberikan kesaksian yang baik dari perkataan maupun perbuatan. Dan orang yang melihat, orang yang mendengar Injil dan melihat kesaksian dari orang Kristen, melihat hal itu, meresponnya dengan cara Roh Kudus bekerja sehingga dia mengerti.
Oh, Injil yang disampaikan adalah kebenaran. Orang Kristen yang bersaksi adalah kebenaran. Sehingga dia juga mau percaya. Bahkan dia juga mau seperti orang Kristen yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. The church must do the work of evangelism, for it is the divinely appointed means of reconciling a lost world to Christ. Makanya itu adalah tugas dari gereja untuk pergi menginjili. Untuk pergi menginjili supaya orang-orang datang kepada Kristus. Karena Roh Kudus bekerja di dalam hati melalui pendengaran akan Injil dan juga kesaksian daripada orang-orang Kristen. Dalam Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, ini adalah terang yang menerangi jiwa manusia yang dipakai oleh Roh Kudus untuk membuat orang mengerti, untuk membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan terang ini kalau konteksnya Yohanes 1 ayat 9 adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam dunia, dalam artian dia sudah kembali ke sorga. Lalu bagaimana orang bisa tahu siapa Tuhan Yesus? Nah, itu melalui Injil, melalui pemberitaan Injil, melalui penginjilan, melalui kesaksian hidup orang Kristen. Nah, orang Kristen juga dikatakan sebagai terang di dalam dunia. Nah, orang Kristen bertanggung jawab dalam membawa terang ini kepada semua orang. Kisah Para Rasul 20 ayat 20, ayat 26, ayat 27 dan ayat 31 berkata, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Nah, ini adalah perkataan Rasul Paulus, dia memberikan kita contoh. Contoh yang dia berikan adalah dia tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ini adalah satu contoh yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen dan terlebih-lebih gereja dan para hamba Tuhan. Makanya di dalam gereja kita tidak mau berleha-leha, bersantai-santai dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita tidak mau hanya mendengar firman Tuhan di hari Minggu pagi, tapi juga di Minggu malam, di Selasa malam persekutuan doa, Rabu malam seperti ini belajar doktrin Alkitabiah. Di Sabtu malam persekutuan remaja dan pemuda kita juga belajar doktrin, belajar Alkitab. Persekutuan wanita di hari Jumat setiap sekali sebulan juga belajar doktrin Alkitabiah. Apa yang dikatakan oleh Alkitab kita mau tahu sebanyak-banyaknya, kalau boleh semuanya kita tahu. Beritakan, kuajarkan kepadamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Baik itu perkumpulan di rumah ibadah, di gereja, maupun di rumah-rumah ketika kita pergi untuk mengunjungi jemaat. Kita pergi mengunjungi jemaat dari rumah ke rumah. Kita mendengarkan apa yang mereka mau sharingkan dan kita beritakan mereka firman Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan. Bagaimana merespon setiap keadaan dalam kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Ini semua perlu untuk setiap orang Kristen. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada kamu. Nah, ini adalah salah satu tema atau landasan yang sering diberitahukan kepada kami, khususnya para hamba Tuhan ketika saya belajar di FEBC, di Palestine Bible College. Nah, ini selalu ditekankan untuk memberitakan seluruh maksud Allah kepada setiap jemaat, keseluruhan daripada kitab suci. Makanya ketika saya mulai melayani di gereja, saya mau supaya kita mempelajari ayat per ayat, kitab per kitab di dalam Alkitab. Nah, sekarang di ibadah pagi kita belajar kitab Markus, kita mau lihat ayat per ayat apa dikatakan oleh firman Tuhan. Karena kita harus mengerti seluruh maksud Allah kepada kita. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun namanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Kenapa dengan mencucurkan air mata? Dengan bersusah payah. Nah, tidak mudah dalam mengabarkan Injil, tidak mudah dalam mengajarkan kebenaran. Tidak semua orang mau menerima kebenaran. Tidak semua orang tertarik untuk mendengar kebenaran. Tapi para hamba Tuhan harus bersabar, harus pergi dan terus mengajarkan firman Tuhan. Jangan pernah bosan. Walaupun hanya 1-2 orang yang mau mendengar, tetap beritakan kebenaran. Walaupun dihina, diejek, bahkan dibenci, tetap beritakan kebenaran. Dengan air mata. Itu yang diberitahukan oleh Rasul Paulus mengenai dia sebagai penginjil, mengenai dia sebagai orang Kristen yang mau mengabarkan Injil. Itu adalah tugas kita. Dan ini bukan hanya tugas para hamba Tuhan, tapi juga semua orang Kristen pada dasarnya. Karena kita semua memiliki orang-orang di sekitar kita yang harus kita injili. Sebagai orang tua kita harus menginjili anak-anak kita, mengajarkan kepada mereka seluruh maksud Allah. Makanya kita yang jadi orang tua, yang mau menjadi orang tua harus belajar firman Tuhan dengan baik. Karena nanti ketika anak-anak kita sudah lahir, mereka bertumbuh, dan kita mau mereka mengerti maksud firman Tuhan. Dan kita mau mereka mengerti dengan cara mengajarkan kepada mereka. Makanya Dr. Hu, guru saya dalam gerejanya,
Ketika ada orang muda yang mau menikah, biasanya ada yang kita sebut sebagai pre-marital counseling, atau sebuah pertemuan konseling pranikah, mana orang sebelum menikah pergi konseling kepada pendetanya. Nah, bagi dia pre-marital counseling atau pranikah ini, pertemuan pranikah ini tidak perlu dibuat khusus, tapi pergi untuk masuk ke kelas di STT, Far Eastern Bible College, karena dia adalah gurunya di sana. Dia bilang kalau mau menjadi suami yang baik, kalau mau menjadi istri yang baik, kalau mau pernikahan kalian baik, kalau mau nanti menjadi orang tua yang baik, cuma ada satu caranya. Belajar firman Tuhan. Bukan hanya mengenai pernikahan, tetapi belajar keseluruhan maksud Allah. Mengerti itu, maka dengan sendirinya kamu bisa menjadi suami yang baik, kamu bisa menjadi istri yang baik, kamu bisa menjadi orang tua yang baik, kamu bisa jadi pekerja yang baik, kamu bisa menjadi bos yang baik, apapun kamu bisa. Kamu bisa menjadi yang terbaik kalau kamu belajar firman Tuhan. Sangat penting mempelajari firman Tuhan. Jadi Roh Kudus bekerja, dan kemudian Roh Kudus bekerja melalui pemberitaan Injil dan kesaksian orang-orang percaya. Jadi Roh Kudus selain membuat orang percaya, membuat orang diselamatkan. Jadi bagaimana jiwaku dapat diselamatkan? Nah, makanya kita selalu berdoa supaya Roh Kudus mengubah hati kita. Bahkan di dalam pembelajaran firman Tuhan seperti ini, kita tidak lupa berdoa. Berdoa supaya Roh Kudus menolong kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan membuat kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan dan membuat kita bisa diselamatkan. Nah, di dalam teologi atau doktrin keselamatan, kita juga belajar bahwa selain yang kita sebut tadi, ini adalah pekerjaan dari dalam, yaitu Roh Kudus bekerja dalam hati kita dan melalui firman Tuhan yang secara khusus diberikan kepada kita. Kita juga tahu bahwa Tuhan membuat orang mengenal Allah melalui alam semesta. Nah, ini akan menjawab pertanyaan mengenai orang yang bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang ada di tempat-tempat terpencil? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah mendengarkan Injil? Apakah mereka bisa diselamatkan? Apakah mereka bisa percaya kepada Tuhan? Tuhan katakan kepada kita bahwa ada yang disebut sebagai terang dari alam. Di sini dikatakan, saya kutip apa yang dikatakan oleh John Calvin, dia berkata, the glory of God is written and imprinted in the heavens. Kemuliaan Allah dituliskan dan bisa dikatakan dicantumkan di langit. They give forth a loud and distinct voice, which reaches the ears of all men, a visible language. Mereka atau langit memberikan atau bahkan menyuarakan dengan suara yang keras yang sampai ke telinga manusia melalui yang kita sebut sebagai a visible language, dengan bahasa yang terlihat, bahasa yang kelihatan. Apa maksudnya? Kalau kita membaca kitab Ayub dikatakan apa? Kalau kamu mau tahu seberapa mulianya Allah itu, lihat saja awan di langit. Lihat awan. Nah, pertanyaan, apakah awan mempunyai berat? Apakah awan itu ringan? Jawabannya adalah awan itu mempunyai berat, mempunyai massa. Awan itu tidak ringan. Tapi kita bisa melihat awan itu bergantung di atas sana tanpa ada tali yang mengikat dia, tanpa ada sesuatu yang menopang dia, tapi dia bisa melayang begitu saja. Padahal dia berat. Apa yang terjadi? Kuasa Tuhan yang membuat semuanya. Nah, kita mungkin bisa menjelaskannya secara sains. Kita bilang bahwa itu adalah uap, air yang menguap naik ke udara menjadi awan, dan kemudian awan itu nantinya lambat laun menjadi hujan. Tapi kenapa harus seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Jangan jauh-jauh. Oksigen yang kita hirup setiap harinya. Pandemi ini COVID-19 membuat oksigen menjadi sesuatu yang sangat mahal. Karena orang yang kena COVID akan mengalami sesak nafas yang hebat. Jadi dia membutuhkan pertolongan oksigen. Ada oksigen begitu gratis. Kalau kita setiap hari menghirup oksigen secara gratis. Tapi ketika terkena COVID, kita harus bayar karena membeli tabung oksigen. Oksigen tersebut harus masukkan dalam tabung dan dimasukkan dalam hidung kita. Dan oksigen ini tidak pernah habis, selalu ada dan gratis diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Dan terkadang orang kalau mau menolak Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan, tolak oksigen juga. Tolak oksigen, kamu mati. Manusia sangat bergantung kepada Allah, tetapi manusia tidak mau bergantung kepada Allah. Makanya di sini dikatakan bahwa alam ini memberikan kita terang. Alam ini menunjukkan kepada kita bahwa ada Allah yang patut kita sembah dan patut kita puja.
Roma 1 ayat 20 berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, tidak ada orang di tempat manapun juga bisa berdalih. Mengatakan, oh aku tidak pernah berjumpa dengan Allah. Aku tidak pernah mendengar tentang Allah. Kamu tidak perlu berjumpa dengan Allah. Kamu tidak perlu mendengar tentang Allah untuk tahu bahwa Allah itu ada. Melalui ciptaannya. Semakin kita mendalami atau mau mengerti tentang alam semesta, sebenarnya semakin kita sadar bahwa tidak mungkin alam semesta ini ada tanpa Tuhan Sang Pencipta. Teori Big Bang adalah teori iblis untuk membuat kita merasa bahwa dunia ini bisa terjadi tanpa Allah. Tetapi bagaimanapun diekspresikan, bagaimanapun dijelaskan, teori Big Bang adalah teori yang sebenarnya bukan sains. Bukan sains. Karena sains pada dasarnya adalah sesuatu yang dihasilkan dari pengujian. Big Bang tidak ada ujiannya. Kenapa? Karena Big Bang adalah khayalan manusia, imajinasi manusia yang tidak dapat bisa dibuktikan. Yang kita justru lihat adalah sesuatu hal yang sebaliknya. Karena kalau dibilang bang, Big Bang, ledakan, kita semua paham, kita semua mengerti bahwa yang namanya Big Bang atau ledakan itu tidak akan menghasilkan segala sesuatu yang teratur, tapi akan menghasilkan kehancuran. Chaos, bukan sesuatu yang teratur. Sementara yang kita lihat di dalam alam semesta adalah segala sesuatu yang begitu teratur. Jangan jauh-jauh. Matahari dan bumi. Kenapa begitu pasnya perputaran evolusi daripada bumi terhadap matahari dan perputaran bumi pada porosnya begitu perfect, begitu sempurna, sehingga bumi tidak akan pernah terbakar oleh matahari dan tidak pernah terlalu jauh sehingga dia menjadi sangat dingin. Itulah kelakuan pekerjaan daripada Sang Pencipta yang maha berhikmat. Makanya dikatakan tadi, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak dalam pikiran dan karyanya. Roma 10 ayat 18, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Siapa mereka ini? Segala ciptaan Tuhan. Dalam Mazmur 19 ayat 2-4 dikatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Lihat saja matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Dan begitu sempurnanya untuk waktu yang dibutuhkan oleh manusia untuk bekerja. Bayangkan kalau 24 jam matahari tetap ada di atas kepala kita. Apa yang akan terjadi dengan kita manusia? Tidak ada waktu kita untuk beristirahat. Istirahat di siang hari berbeda dengan istirahat di malam hari. Semua itu adalah pekerjaan tangan Tuhan. Tidak mungkin terjadi oleh karena Big Bang. Stephen Hawking. Pernah mendengar tentang Stephen Hawking, orang yang sangat dipuja oleh karena kejeniusannya. Tapi bagaimanapun mereka mencoba keluar daripada Allah untuk menjelaskan tentang kenapa ada alam semesta. Mereka bukan menunjukkan kejeniusan mereka, tapi justru menunjukkan kebodohan mereka. Dalam salah satu bukunya yang ditulis bersama dengan rekannya, saya lupa namanya, Stephen Hawking dan temannya mengatakan bahwa dengan adanya gravitasi, maka mungkin bagi dunia terjadi dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan adanya gaya gravitasi, maka mungkin dunia terjadi dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini adalah pernyataan yang kalau kita kaji, kalau kita evaluasi, ini adalah pernyataan yang bodoh. Karena dikatakan karena adanya gravitasi. Dengan adanya gravitasi, sesuatu yang dunia ini bisa terjadi dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu apa itu gaya gravitasi? Bukankah dikatakan dari awal bahwa sudah ada gaya gravitasi? Kenapa lagi dikatakan dunia bisa terjadi dari yang tidak ada menjadi ada? Kenapa ini mereka katakan? Karena mereka bingung. Bagaimana mungkin sebuah Big Bang bisa menjadikan dunia yang teratur? Dari ledakan yang seharusnya menghasilkan chaos, tapi menghasilkan sesuatu yang teratur. Mereka bingung. Maka mereka bilang, oh itu karena ada gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi menarik sehingga membuat segala sesuatunya menjadi compact dan teratur. Tapi ini tidak mungkin terjadi dari yang tidak ada menjadi ada. Karena sudah ada gaya gravitasi.
Jadi kalau kita terus berpaling daripada Tuhan dan tidak melihat alam semesta sebagai karya daripada tangan Sang Pencipta, kita hanya semakin jauh daripada Tuhan dan semakin menunjukkan kebodohan kita. Makanya Tuhan katakan apa? Manusia berpikir bahwa mereka tahu, padahal mereka tidak tahu. Roma pasal 1. Calvin berkata, he not only endued the minds of men with that which he calls the need of religion. Dia bukan hanya membuat hati manusia atau pikiran manusia mengerti tentang hal keagamaan dari dalam. He so revealed it in the whole creation of the world. Dia juga menunjukkan bahwa manusia membutuhkan Tuhan melalui penciptaan, melalui segala ciptaan dunia. And so openly offers himself every day that they cannot open their eyes without being compelled to behold him. Dia bahkan memberitahukan tentang dia kepada manusia setiap hari. Ketika manusia membuka mata, yang mereka cuma lihat adalah karya Allah. Karya Allah. Bagaimana oksigen bisa ada, bagaimana angin sepoi-sepoi. Bahkan ketika mereka berkaca, mereka tahu ini adalah karya Allah. Karena tidak mungkin dihasilkan oleh sesuatu yang dari Big Bang. Bagaimana mungkin hidung ada di sini, mata ada di sini, mulut ada di sini. Kenapa hidung tidak ada di atas kepala? Kenapa mata tidak ada di belakang? Karena Tuhan yang berhikmat menaruhnya pada tempatnya yang paling sempurna. Paling sempurna. Bayangkan kalau mata kamu ada di belakang. Kamu harus berjalan mundur. Berjalan mundur, bukan jalan yang sempurna. Kalau hidung kamu ada di atas kepala, setiap kali hujan, kamu harus tutup hidung. Ya kan? Apalagi kalau hidungnya terbalik, lubangnya ada di atas. Kenapa lubangnya ada di bawah? Kenapa bukan di atas? Jadi, ini semua adalah karya Allah. Ada seseorang yang bekerja, yang membuat orang selamat. Jadi, semua orang bisa diselamatkan karena Allah. Allah sendiri yang menyelamatkan. Melalui alam, orang yang bahkan berada di tempat terpencil, bisa harusnya mengenal Allah, dan bahkan selamat. Lalu bagaimana dengan orang perjanjian lama? Orang bertanya, orang perjanjian lama seperti apa? Apakah mereka juga selamat oleh karena Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus datang sekitar 2000 tahun yang lalu. Tapi bagaimana dengan orang perjanjian lama? J. Gresham Machen mengatakan, it is impossible for men to believe with an empty head. Adalah hal yang tidak mungkin bagi seseorang untuk percaya dengan kepala yang kosong. Atau tanpa pengetahuan sama sekali. Jadi orang perjanjian lama juga harus mengerti tentang Injil. Harus mendengar Injil. Harus tahu siapa Tuhan. Tapi pertanyaannya, berapa banyak pengetahuan untuk dapat diselamatkan? Berapa banyak? Apakah untuk diselamatkan, kita harus mengerti segala doktrin, segala ajaran, bahkan segala filsuf-filsuf, perkataan-perkataan yang begitu luar biasa. Justru yang kita lihat di dalam Alkitab adalah sesuatu hal yang bukan sesuatu yang besar. Di sini saya kutip lagi dikatakan bahwa the essence of a childlike faith is a simple surrender of oneself to the grace of God in Christ, who died for our sins according to the scriptures, who was buried and who rose again in the third day according to the scriptures. Berapa banyak pengetahuan yang kita butuhkan untuk diselamatkan? Dikatakan hanya iman yang sederhana. Iman yang sederhana yang percaya bahwa Kristus telah mati untuk dosa kita sesuai dengan kitab suci dan dikuburkan dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Hanya dengan iman yang sesederhana itu kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah mati di atas kayu salib sesuai dengan kitab suci untuk menebus kita dari dosa sesuai dengan kitab suci, dan kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dengan kesadaran hal itu dan percaya akan hal itu, setiap orang bisa diselamatkan, termasuk orang-orang di dalam perjanjian lama. Nah, kita mengenal yang disebut sebagai proto-evangelium atau Injil yang pertama. Nah, Injil yang pertama diberikan kepada manusia sesaat setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung memberitahukan mereka Injil, yaitu keturunan si perempuan akan meremukkan kepala si ular. Nah, itu adalah makna simbolik bagaimana Kristus akan mengalahkan maut dengan mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Dan konsep ini bukan konsep yang tidak dimengerti oleh Adam dan Hawa. Walaupun kita tidak diberitahukan secara detail bagaimana Tuhan mengajarkan kepada mereka, tapi kita sadar akan satu hal, bahwa mereka mengerti. Buktinya apa? Buktinya adalah Habel mengorbankan anak domba. Pengorbanan anak domba adalah makna simbolik yang diberikan nantinya dalam hukum Taurat kepada Musa dan orang Israel. Bahwa ini adalah simbol akan kematian anak domba Allah di atas kayu salib. Makanya ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Jadi dari Adam dan Hawa. Dari mana Habel tahu? Tentu dia belajar dari ayahnya, Adam. Jadi dari mana kita tahu bahwa Adam dan Hawa juga dapat diselamatkan melalui Tuhan Yesus? Simple faith. Iman yang sederhana. Yang mengerti bahwa akan ada anak domba Allah, Yesus Kristus, Sang Mesias. Begitu disebutkan di dalam perjanjian lama. Akan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dosa manusia dengan cara dikorbankan bagi manusia. Itu adalah simple faith. Makanya ada sebuah cerita yang mengatakan di sebuah gereja baptis, ada seseorang datang dan berkata, aku mau dibaptis. Lalu ada seorang pendeta bertanya kepada dia, kamu mau dibaptis tapi kamu belum mengikuti seluruh kelas Alkitab, kelas katekisasi. Lalu dia bilang, aku tidak bisa mengikuti kelas katekisasi karena waktuku tidak banyak. Tapi aku mau percaya kepada Tuhan Yesus dan aku mau menyatakan percayaku kepada Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, oh tidak bisa, kamu harus pergi untuk ikuti katekisasi dulu. Tapi dia tidak punya waktu. Mungkin dia memiliki satu penyakit yang membuat dia mungkin mati besok atau 2 hari lagi. Lalu ada seorang pendeta lain datang kepada dia dan tanya, kenapa kamu begitu yakin kamu mau dibaptis? Lalu dia bilang apa? Aku tidak tahu bagaimana aku yakin, tapi satu hal yang aku tahu. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib menebus segala dosaku, dan aku percaya bahwa dia sudah dikuburkan, bahkan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Pendeta yang mendengarkan itu bilang apa? Oke, hari ini juga, saat ini juga kamu akan saya baptis. Hanya dibutuhkan iman yang sesederhana itu untuk bisa diselamatkan. Tapi jangan pikir, oh terlalu mudah untuk diselamatkan. Tidak. Karena iman yang sederhana ini, banyak orang tidak bisa memilikinya. Bahkan setelah mereka mempelajari Kejadian sampai Wahyu, mereka masih belum memilikinya. Jadi iman yang sederhana ini tidak sesederhana itu. Tapi menjadi sederhana dalam hal mungkin seberapa banyak pengetahuan yang diperlukan untuk itu, tapi tidak sesederhana itu, karena tanpa pekerjaan Roh Kudus kembali, orang tidak bisa memiliki iman yang sesederhana ini. Makanya saya mau katakan, saya akui bahwa di dalam pelayanan saya, kadang-kadang orang yang mau dibaptis, saya lebih bermurah hati kepada mereka. Dalam artian, walaupun pengetahuan mereka akan kitab suci, bahkan setelah mengikuti katekisasi, tidak terlalu dalam, karena mereka baru belajar tentang ajaran firman Tuhan. Tapi kalau mereka mau mengakui dengan begitu yakin bahwa mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati bagi dosa mereka dan telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan mereka percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, mereka pun pasti akan dibangkitkan pada waktunya. Walaupun mereka tidak mengerti apa itu doktrin predestinasi, doktrin election, 5 poin Calvinisme, walaupun mereka tidak mengerti ini semua, tidak bisa mengatakannya, mereka harus dibaptis. Mereka bisa dibaptis karena mereka mau menyatakan iman mereka di hadapan semua orang. Iman yang menyelamatkan. Simple faith. Tapi kita yang sudah percaya, tugas kita untuk belajar lebih dalam. Tuhan katakan jangan terus menjadi bayi dalam iman. Yang hanya makan bubur saja. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Orang yang bisa memakan daging. Memakan doktrin. Roma 4 ayat 3, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bagaimana Abraham diselamatkan? Abraham diselamatkan karena dia percaya. Dan juga bahkan di dalam Yohanes 8 ayat 56 dikatakan bahwa Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Abraham sudah melihat bahkan Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak beritahukan secara detail bagaimana Tuhan Yesus mengabarkan kepada dia Injil, bagaimana Tuhan Yesus katakan kepada dia bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat pribadinya. Tuhan Yesus mengatakan di sini, Abraham selamat karena dia melihat Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Roma 3 ayat 4, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Apa maksudnya? Mengenai keselamatan orang perjanjian lama, kita tidak diberitahukan secara detail bagaimana mereka mendengarkan Injil dan bagaimana mereka diselamatkan. Yang kita tahu adalah mereka bertindak dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka bisa melakukan itu, prosesnya mereka mengenal tentang Tuhan Yesus, kita tidak diberitahukan secara detail. Tapi satu yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah berbohong. Ketika Tuhan katakan, manusia hanya selamat ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Manusia hanya bisa selamat karena percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan orang-orang perjanjian lama. Kalau mereka mau selamat, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Prosesnya bagaimana, detailnya seperti apa, kita tidak diberitahukan. Tapi salah satu contoh diberitahukan kepada kita Abraham. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya terhadap Abraham. Dan Abraham melihat Tuhan Yesus dan dia begitu bersukacita ketika melihat Tuhan Yesus. Jadi bagaimana prosesnya itu tidak penting. Tapi prinsipnya adalah bagaimana orang perjanjian lama bisa diselamatkan dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan dihakimi, dikatakan di sini, supaya engkau
ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Ketika pun kita mau bertanya, oh Tuhan, engkau katakan bahwa hanya yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa diselamatkan. Orang perjanjian lama, oh, engkau tidak katakan kepada kami bagaimana mereka melihat engkau. Hanya Abraham. Bagaimana dengan Daniel? Bagaimana dengan yang lain-lain? Suatu hari nanti kalau kita bertemu dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan dengan senang hati memberitahukan kepada kita bagaimana caranya. Dan Tuhan akan selalu benar, dan kita akan selalu salah. Dan ayat ini adalah ayat juga yang sangat penting ketika kita mempelajari begitu banyak ajaran, doktrin di dalam dunia ini. Terkadang karena terlalu banyak kita belajar apa perkataan orang, kata para filsuf, bagaimana kata orang ini, kata orang itu, kita menempatkan Alkitab menjadi sesuatu hal yang harus diuji dengan sejarah, dengan bahkan teknologi, bahkan penemuan-penemuan. Alkitab tidak perlu diuji dengan semuanya ini. Karena semakin diuji sebenarnya, semakin kita sadar bahwa Alkitab selalu benar. Alkitab tidak pernah salah. Alkitab selalu benar. Jadi daripada capek menguji dengan belajar begitu banyak perkataan manusia di luar sana, dan tidak belajar lebih dalam apa kata Alkitab dan percaya kepadanya, mendingan pergi dan belajar Alkitab lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Karena bagaimanapun mau diuji, setiap perkataan Alkitab ini akan selalu benar. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Hanya Allah yang akan selalu benar. Lalu bagaimana dengan bayi? Dapatkah bayi selamat? Anak-anak. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak belum disidikan, belum menyatakan imannya. Apakah mereka bisa diselamatkan? Ada sebuah pertanyaan dalam buku tersebut dikatakan, how about the salvation of those dying in infancy? Dalam waktu dia masih bayi, bagaimana dengan orang yang mati, anak-anak atau bayi yang meninggal? Concerning this, we cannot be dogmatic, for the scripture gives little light. Nah, tentang hal ini kita tidak boleh menjadi terlalu dogmatik. Dogmatis artinya bahwa kita jangan terlalu menekankan apa yang kita percaya. Karena ada dua pandangan. Anak-anak bisa selamat, ada juga yang percaya bahwa anak-anak tidak selamat. Mana satu? Alkitab tidak memberitahukan kita secara detail. Tapi kita melihat beberapa clue. Dalam Yohanes 3 ayat 36 dikatakan barang siapa percaya kepada Allah, kepada anak, Tuhan Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi yang bisa diselamatkan hanya mereka yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain kecuali Tuhan Yesus. Artinya hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus baru kita bisa diselamatkan. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Memiliki anak artinya percaya kepada Tuhan Yesus masuk dalam hatinya dan dia menjadi anak Tuhan. Hanya dengan cara itu orang bisa diselamatkan. Jadi pertama yang kita tahu adalah orang selamat kalau percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam dia. Kalau dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi pertanyaannya, apakah butuh umur yang dewasa untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, kita lihat tadi dalam perjanjian lama orang yang percaya, kita belajar tentang simple faith. Iman yang sederhana. Nah, iman yang sederhana ini adalah iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini tidak dibutuhkan umur yang dewasa untuk memilikinya. Anak-anak pun bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Daud sendiri yakin akan keselamatan anak bayi. Nah, ketika anaknya mati, apa yang dia katakan? 2 Samuel 12 ayat 23. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Aku yang akan pergi kepadanya. Tentu di dalam pikiran Daud, tidak mungkin dia bilang aku akan pergi kepadanya dalam neraka. Karena Daud adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia harusnya pergi ke surga. Jadi kalau dia bilang aku akan pergi kepadanya, artinya bahwa Daud di dalam pikirannya dia ada sedikit harapan bahwa anaknya ada di surga dan dia akan bertemu kembali anaknya di surga kelak. Dan yang kita tahu di dalam Alkitab bahwa Tuhan sangat sayang dan peduli pada anak-anak. Ketika anak-anak datang kepada dia dan dihentikan, dia katakan dalam Markus 10 ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Simple faith. Anak-anak bisa memiliki simple faith. Iman yang sederhana. Nah, saya secara pribadi percaya bahwa Tuhan dengan caranya yang ajaib, yang luar biasa bisa menyelamatkan bahkan bayi sekalipun. Dan kita mengerti hal ini. Makanya di dalam gereja saya bukan orang yang mau mengatakan bahwa anak-anak jangan mengikuti ibadah umum.
kebaktian umum. Kebaktian umum hanya untuk orang dewasa, tidak. Saya percaya bahwa anak-anak juga harus ikut kebaktian umum. Anak-anak harus pergi sekolah minggu. Harus anak-anak ikut kebaktian umum. Bahkan bukan hanya ketika mereka sudah bisa sekolah, tapi bahkan dari bayi. Dan ini adalah pengetahuan yang kita juga tahu secara medis, secara kognitif anak bayi. Di mana walaupun kita bilang, oh anak bayi tidak mengerti, tidak sama sekali. Anak bayi bisa mengerti. Ketika mereka mendengar sesuatu, walaupun mereka tidak bisa ungkapkan bahwa mereka mengerti, walaupun mereka tidak bisa bicarakan, katakan, tapi dikatakan bahwa memori mereka, pikiran mereka bekerja, otak mereka bekerja, dan bahkan bisa mengingat sesuatu yang diberitahukan kepada mereka, dan bahkan mereka lihat ketika mereka masih bayi. Dan saya percaya ketika Roh Kudus bekerja, anak bayi sekalipun bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat ketika Tuhan Yesus berjalan ke Yerusalem, dan orang-orang berteriak, Hosana, Hosana. Dan banyak orang tidak suka. Dan mereka katakan kepada Tuhan Yesus, kenapa engkau membiarkan mereka berteriak? Tutup mulut mereka, bilang mereka untuk berhenti. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau mereka semua berhenti, batu-batu ini akan berteriak. Kalau Tuhan Yesus dalam segala kuasanya bisa bahkan membuat batu berteriak dan memuji Dia, apalagi anak bayi. Makanya Calvin mengatakan, the mere promise of God ought to be sufficient to assure us of the salvation of our children. Hanya dengan janji Allah, bahwa Allah mampu menyelamatkan setiap orang, kita bisa diyakinkan dengan seyakin-yakinnya tentang keselamatan anak-anak kita. Makanya dari umur yang paling kecil, di mana kita bisa bawa mereka ke gereja, supaya mereka mendengarkan Injil. God forbid, atau kiranya Tuhan menolong sehingga jangan terjadi. Tapi kalaupun terjadi, yaitu mereka meninggal pada saat umur mereka masih bayi atau anak-anak, kiranya dengan Injil yang mereka sudah dengar, Roh Kudus bekerja dalam hati mereka dan membuat mereka mengerti dan percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka, telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Simple faith. Kiranya Tuhan menolong anak-anak kita untuk diselamatkan. Dalam pengakuan iman Westminster, PIW adalah pengakuan iman Westminster, bab 10 ayat ketiga dikatakan, anak-anak yang terpilih dan yang meninggal dunia waktu masih anak-anak dilahirkan kembali dan diselamatkan oleh Kristus melalui Roh. Jadi pengakuan iman Westminster mengakui bahwa ada keselamatan bagi anak-anak yang berkarya bila, di mana, dan dengan memakai cara yang dikehendaki, dengan cara yang ajaib yang kita tidak tahu bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hati anak-anak. Begitu pula halnya semua orang terpilih lainnya yang tidak dapat dipanggil secara lahiriah melalui pelayanan firman. Jadi dasar keselamatan bayi, keselamatan anak-anak bukan ada yang bisa menjelaskan Injil dengan cara yang baik, dengan cara anak-anak mengerti segala macam, tidak. Tapi karena Roh Kudus bekerja, itu dasarnya. Roh Kudus bekerja, dia akan bekerja di dalam hati setiap orang, termasuk anak-anak. Berapa hal lagi yang mau kita lihat? Ada namanya iluminasi, illumination atau iluminasi. Apa itu illumination? Apa itu iluminasi? Nah, illumination adalah terang, dalam bahasa Indonesia phos, dan kata kerjanya adalah fotizo atau menerangi. Dan terang di dalam Alkitab biasanya tertuju kepada kebenaran dan anugerah Allah. Kebenaran firman Tuhan yang kemudian dipakai oleh Tuhan memberikan kita anugerah untuk percaya, untuk mengerti siapa Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan inilah doktrin yang membuat kita mengerti kenapa orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Karena diterangi oleh kebenaran firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya. Makanya muncullah doktrin illumination atau iluminasi, atau penerangan. Efesus 5 ayat 8-11 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Manusia yang belum mengenal Allah hidup di dalam kegelapan. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kegelapan. Kegelapan dalam artian apa? Kegelapan di dalam dosa. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, makanya kita disebut sebagai eklesia, gereja. Eklesia, gereja adalah artinya yang dipanggil keluar. Kita berada dalam gelap, kemudian Tuhan memanggil kita keluar. Eklesia, artinya keluar. Eklesia, ini dalam bahasa Yunani, artinya dipanggil keluar. Dari kegelapan menuju terang di dalam Tuhan. Eklesia. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang.
Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah yang berkenan kepada Tuhan. Dan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengerti. Nah, ini adalah doktrin yang membuat kita sadar siapa kita. Ketika kita katakan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang Kristen, maka kita harus sadar bahwa ada yang disebut sebagai illumination, penerangan. Tuhan sudah menerangi kita. Yang awalnya kita dalam kegelapan, kita sekarang berada dalam terang. Nah, kalau kita berada dalam terang, maka kita harus mengevaluasi hidup kita. Bertobat dari segala dosa kita dan melakukan apa yang benar. Dan di sini jelas-jelas dikatakan bahwa yang ada dalam terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kebaikan adalah suatu hal yang kita lakukan demi kebaikan orang lain. Kita tidak membenci, kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Kemudian keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran adalah keadilan dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Segala sesuatu kita lakukan dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Itu adalah perilaku kita sebagai anak-anak terang. 2 Korintus 4 ayat 6 dikatakan, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, Tuhan Yesus yang menerangi hati kita, melalui juga Roh Kudusnya bekerja, sehingga kita mengerti dan mengenal Dia. Kemudian, Matius 5 ayat 14 dan 16 berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi selain Tuhan Yesus yang menerangi kita, nah kalau kita sudah diterangi oleh Tuhan Yesus dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang kita adalah terang dunia. Kita harus menerangi dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berhenti untuk malu bersaksi. Berhenti untuk malu untuk menyatakan imanmu kepada orang lain. Berhenti untuk malu melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Berhenti untuk tidak menginjil. Pergi kabarkan Injil. Beritahukan kepada semua orang, aku adalah orang Kristen. Dan tunjukkan melalui perbuatan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya pergi ke gereja pada hari Minggu, 1-2 jam beribadah kepada Tuhan, dan kemudian setelah itu, bukan lagi orang Kristen. Hidupnya sembarangan, mabuk-mabukan, foya-foya, tidak melakukan apapun yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya menjadi orang Kristen pada hari Minggu. Itu pun hanya 1-2 jam ketika ibadah. Makanya dalam gereja, salah satu hal yang kita tekankan di dalam firman Tuhan adalah hidup yang kudus. Mungkin orang berpikir di dalam gereja seperti kita, gereja ini membosankan. Kenapa? Karena setiap hari Minggu kita tahu hanyalah bagaimana hidup kudus, bagaimana hidup kudus, bagaimana hidup kudus, bagaimana hidup kudus. Lalu apa yang mau kamu inginkan? Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Berkat bukanlah yang paling penting di dalam kekristenan. Berkat, hidup kaya, sembuh dari penyakit, itu bukan hal yang penting di dalam kekristenan. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah bukan hanya keselamatan, tetapi juga pribadi yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Pribadi seperti apa yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Pribadi yang kudus. Maka kita tidak pernah berhenti menekankan kehidupan yang kudus bagi setiap orang yang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Karena kita adalah terang. Kita harus berada di atas gunung. Kita harus dilihat oleh semua orang. Kisah Rasul 26 ayat 17-18. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Nah, inilah perkataan Tuhan kepada setiap orang Kristen. Orang Kristen adalah orang-orang yang diasingkan atau terpisah dari dunia. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Nah, mereka, orang Kristen, dipanggil keluar dari dunia. Dipanggil keluar dari kegelapan. Untuk menuju terangnya Allah. Percaya kepada Tuhan Yesus. Itu orang Kristen. Mereka diasingkan, ditarik keluar. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian diutus ke dalam. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Untuk membuka mata mereka. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi kita dipanggil keluar oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian diutus ke dalam untuk mengabarkan terang ini kepada orang di dalam. Sehingga orang yang ada di dalam keluar juga dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah kita orang Kristen. Itulah yang disebut kita sebagai terang di dalam dunia.
Makanya di dalam konsep kekristenan, gereja, ibadah, segala macam yang berkaitan dengan kekristenan, semuanya harus konsep yang harus bisa menunjukkan perbedaan antara mana orang Kristen, mana gereja, mana dunia. Makanya kita tidak bisa menerima dan mengatakan ini benar dengan cara-cara bahkan gereja dan orang Kristen coba menerangi dunia bukan dengan terang daripada Tuhan, tetapi dengan dunia. Ada gereja yang berpikir bahwa untuk membuat orang datang kepada gereja, orang dari dunia datang kepada gereja adalah dengan menaruh dunia dalam gereja. Membuat orang dari dunia nyaman di dalam gereja. Apa yang disukai oleh orang di dunia? Klub. Dengan lampu remang-remang, lagu yang diskotik, yang remix, yang apa yang disukai oleh para pemuda di luar sana. Musik rock and roll. Nah, mereka suka itu di dalam dunia di luar sana. Bagaimana caranya supaya mereka tertarik untuk datang ke gereja? Nah, bukan menjadi gereja, menjadi sebuah tempat yang berbeda, tapi mereka menjadikan gereja sama seperti klub. Membuat lampunya remang-remang, membuat musiknya seperti di klub, sehingga mereka ketika datang ke gereja, mereka tidak merasa asing. Itu bukan tugas gereja. Gereja harus membuat dirinya asing bagi orang di luar sana. Ketika mereka masuk ke dalam gereja, mereka harus menyadari kekudusan Allah. Mereka harus merasakan kesucian, kekudusan Allah. Sehingga mereka menyadari betapa berdosanya mereka. Dan mereka harus bertobat dari dosa mereka. Makanya di dalam gereja, firman Tuhan yang disampaikan, bukan firman Tuhan yang hanya sekedar mengatakan, oh kamu adalah orang yang baik. Banyak gereja zaman sekarang, banyak hamba Tuhan hanya berbicara mengenai, kamu adalah orang yang baik. Ketika saya masih SMA, ada seorang pengkhotbah yang sangat disukai di gereja saya. Ketika dilihat jadwalnya yang berkhotbah hari Minggu ini, semua orang akan suka datang. Kenapa orang suka datang? Sangat sederhana. Karena dia adalah orang yang suka humor. Dia adalah seorang humoris. Dia akan melemparkan jokes-nya. Orang tertawa di saat mendengarkan firman Tuhan. Dan kemudian apa lagi? Nah, dia suka mengatakan hal ini. Yang orang paling suka. Ketika dia katakan apa? Oh, manusia suka berzina. Manusia suka berzina. Mereka berzina sebelum menikah. Mereka melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Tapi jangan khawatir. Nah, itu bukan dalam gereja ini. Itu di luar sana. Dalam gereja ini semuanya baik-baik saja. Dalam gereja ini tidak ada yang berbuat zina. Dan itu semua orang suka. Oh, senang sekali. Senang sekali. Kenapa? Karena pendeta itu mengatakan bahwa, oh, kita tidak berzina. Orang lainnya yang berzina. Kita tidak. Kita adalah orang baik. Kita adalah orang Kristen yang begitu baik. Sempurna, perfect. Karena satu pendeta yang paling dibenci. Pendeta ini sangat dibenci. Dan dulu saya juga membenci dia. Kenapa? Untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya, saya memimpin ibadah pemuda. Di gereja saya, di kampung saya, itu ada 3 ibadah. Ada ibadah pagi 1, pagi 2, dan juga ibadah siang. Nah, pagi 1 biasanya untuk para pemuda. Kenapa para pemuda? Karena musiknya menggunakan drum, gitar listrik, segala macam. Lalu, saya bukan orang yang begitu taat ketika saya masih sekolah dulu di SMA. Tapi saya mau pergi ke STT. Saya mau menerima panggilan Tuhan. Jadi untuk pertama dan terakhir kalinya saya pimpin ibadah pagi 1. Dan sialnya, kata-kata saya dulu, sialnya. Ada satu orang pendeta yang begitu dibenci, dan dia juga untuk pertama kalinya khotbah di ibadah pagi 1. Dia tidak pernah berkhotbah di ibadah pagi 1. Karena semua orang tahu, kalau dia khotbah di ibadah pagi 1, para pemuda itu tidak suka. Untuk pertama kalinya dia khotbah di sana. Dan ketika dia mulai berkhotbah, hal yang pertama kali dia sampaikan bukan mengenai firman Tuhan yang mau dia sampaikan. Tapi dia justru memarahi saya di depan semua orang. Di seluruh depan semua jemaat. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa saya memimpin ibadah dengan tidak benar di hadapan Tuhan. Dengan cara yang tidak benar, dengan lagu yang tidak alkitabiah. Dengan kata-kata yang tidak alkitabiah. Dengan suasana yang tidak alkitabiah. Lagu-lagu apa? Lagu-lagu kontemporer. Kita mungkin bertanya, apakah lagu kontemporer salah mengenai musik gereja? Mungkin suatu hari nanti kita akan pelajari tentang musik gereja. Waktu itu saya marah kepada dia, saya tidak suka dengan orang itu, saya tidak suka dengan pendeta itu. Semua orang tidak suka dengan dia. Tapi ketika saya belajar di STT, saya baru sadar. Ternyata dia benar. Kenapa? Karena dalam musik-musik kontemporer, suasananya bukan seperti kita sedang menyembah Tuhan. Suasananya bukan seperti kita sedang menyembah Tuhan di dalam kekudusan, dalam roh dan kebenaran. Tapi suasananya seperti kita bernyanyi dengan pasangan kita. Nyanyi dengan pacar kita. Nyanyi dengan rekan kita. Ada seorang pemimpin ibadah dulu sampai berani mengatakan,
Mari kita meloncat, mengangkat tangan kita, dan mengambil kaki Tuhan Yesus, memegang kaki Tuhan Yesus, dan menarik dia turun, agar dia bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, ini adalah perkataan orang yang tidak takut kepada Tuhan sama sekali. Bagaimana kamu berani memegang kaki Tuhan Yesus dan menarik dia turun dari sorga? Ini bukan kata-kata pertobatan. Ini bukan kata-kata orang yang mengenal Tuhan. Kata orang yang membangkang terhadap Tuhan. Kita harus masuk ke dalam dunia untuk menerangi dunia. Sehingga orang tahu, ini gereja, ini orang Kristen. Mereka berbeda dengan dunia. Mereka tidak sama. Gereja tidak boleh berubah menjadi tempat yang nyaman bagi orang di dunia. Gereja harus menjadi tempat yang tidak nyaman. Sehingga orang bisa melihat terang itu. Hati-hati, karena sebab dalam Ibrani 6 ayat 4-6, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia roh surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Barusan tadi sore ada dari salah satu OC juga, ada seorang yang terang-terang mengatakan bahwa dia itu seperti Dajjal. Kalau kita tahu apa itu Dajjal, Dajjal adalah kata lain untuk seorang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, bahkan menyamakan dirinya dengan Tuhan dan mau melawan Tuhan, itu Dajjal. Dan dia juga mengatakan bahwa dia sudah pernah datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menerima dia, jadi dia pergi daripada Tuhan. Dia menolak Tuhan. Lalu ketika dia coba bertanya, karena saya mengirimkan tentang undangan untuk kelas malam ini, dan dia bertanya sama saya, kenapa? Emangnya kamu yakin kamu bisa kamu diselamatkan? Lalu saya tidak jawab. Saya tidak jawab karena bagi saya itu tidak penting untuk dijawab. Lalu orang-orang berkata, tanya sama saya, kenapa kamu tidak jawab? Saya bilang, saya tidak perlu jawab dia. Karena ini bukan pertanyaan untuk dia tahu. Ini pertanyaan hanya untuk mengolok-olokkan saja. Lalu ada yang bilang, ya, karena bagaimana caranya supaya dia diselamatkan? Lalu saya bilang, kalau dia benar-benar Dajjal, dia tidak akan pernah selamat. Lalu ada orang bilang sama saya, saya tidak setuju dengan ini. Bagaimanapun buruknya orang, masih ada jalan untuk dia selamat. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Ibrani 6 ayat 4-6. Kalau kamu sudah mengecap, sudah mendengar Injil, bahkan kamu sudah mengatakan, aku percaya kepada Injil, tapi kemudian kamu murtad, kamu menolak Tuhan Yesus, tidak ada jalan. Tidak ada jalan untuk selamat. Seorang yang menolak Tuhan Yesus, yang menolak pekerjaan Roh Kudus dalam hatinya, tidak akan pernah bisa diselamatkan. Tentu Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang ajaib. Mungkin apa yang dilakukan orang itu saat ini adalah hal yang bisa dikatakan untuk saat ini. Mungkin suatu hari nanti dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita harus berani untuk mengatakan, kalau dia terus berada dalam kondisi seperti itu, dia tidak akan pernah selamat. Dia akan mati di dalam dosanya. Jadi hati-hati, kita yang sudah percaya, menyatakan diri percaya kepada Tuhan Yesus, merasakan pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita, mengerti tentang Injil, mari kita setia kepada Tuhan. Ini bukan doktrin yang berkata bahwa keselamatan bisa hilang, bukan. Tapi mari kita mengevaluasi apakah iman kita adalah benar-benar iman yang menyelamatkan. Dan kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bersabarlah. Karena Ibrani 10 ayat 32-39 mengatakan, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Dia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, akan banyak tantangan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, akan banyak penganiayaan, ejekan, hinaan. Kalau kita melakukan apa yang benar dalam dunia ini, yang kita dapatkan mayoritas adalah penderitaan. Penderitaan. Tidak mudah dalam mengikut Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus katakan, kalau kamu betul-betul mau percaya kepada Tuhan Yesus, kamu harus siap. Untuk apa? Untuk menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri dalam artian, segala kehendak, keinginan diri sendiri harus diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ketika kehendak diri sendiri tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus berani menyangkal diri. Kita harus bisa menekan keinginan kita dan melakukan apa keinginan Tuhan. Dan kemudian memikul salib. Memikul salib bukan hanya sekedar menderita. Banyak orang berbicara memikul salib sebagai sesuatu yang enteng. Contohnya dikatakan ada orang tua yang mengatakan, oh aku punya anak, anakku nakal sekali, bandel sekali, tidak mau mendengar. Lalu ada yang bilang, oh itu salibmu, pikulah. Nah, salib tidak semudah itu. Salib tidak seringan itu. Karena itu adalah hal yang wajar bagi semua orang tua untuk melihat anaknya yang nakal dan bandel dan harus mendidik dia di dalam itu. Itu adalah hal yang ringan. Itu adalah hal yang normal bagi orang tua. Lalu apa itu salib? Salib artinya rela bahkan mati. Karena orang yang memikul salib adalah orang yang siap untuk sampai ke tempatnya dan disalibkan di atas salib yang dia pikul. Itu namanya memikul salib. Rela bahkan sampai mati bagi Kristus. Mungkin ada kita yang sedang berpikir, apakah aku siap untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Maka kamu harus siap untuk memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib. Tapi jangan khawatir. Walaupun kamu mati, dikatakan tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Karena Tuhan Yesus katakan apa? Jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh kedua-duanya, yang berkuasa atas tubuh dan berkuasa atas jiwa. Siapa itu? Tuhan. Takutlah kepada Tuhan. Kalau ada panggilan, dua hal terakhir. Sebenarnya waktu kita tinggal 3 menit. Berikan saya sedikit waktu lagi untuk bicara ini secara singkat. Sebenarnya ini sudah kita singgung tadi mengenai panggilan. Saya baca saja 2 ayat. 2 Tesalonika 1 ayat 11-12 dikatakan, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam doktrin panggilan, selain kita belajar bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil kita dengan kekuatannya untuk menyempurnakan kita, memanggil kita melalui Roh Kudus-Nya. Satu hal yang harus kita lihat, kalau kita memang betul-betul terpanggil oleh Tuhan untuk diselamatkan, ada hal yang harus terjadi, yaitu kita harus bisa berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman kita. Artinya kita harus ada kemampuan untuk taat kepada firman Tuhan. Makanya jangan berkata bahwa oh aku orang Kristen tetapi aku hidup seperti ini. Tuhan menerima aku apa adanya aku. Minggu lalu kita di ibadah malam kita membahas tentang LGBT. Dan mereka bilang apa? Oh aku orang Kristen tetapi aku juga LGBT. Dan Tuhan pasti akan menerima aku karena Dia Maha Pengasih dan Penyayang. Aku lesbian, aku gay, aku biseksual, aku transgender, tidak masalah. Karena Tuhan itu Maha Pengasih. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan Maha Pengasih dan mengasihi kita dan memanggil kita untuk diselamatkan, maka kita harus ada kemampuan untuk berpaling, bertobat dari dosa. Melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen dan di saat yang sama tetap berada di dalam dosa. Tidak bisa. Kalau kita betul-betul orang Kristen, kita harus bisa keluar dari dosa. Itu harus terjadi dalam hidup kita. 2 Timotius 1 ayat 8-9. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Nah, selain kita bisa keluar dan melakukan apa yang benar, kita juga jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi Tuhan memanggil kita dan Dia panggil kita untuk bersaksi, dan dalam kesaksian kita mungkin kita akan dihina, dipermalukan, dibuat malu, kemudian bahkan menderita bagi Dia. Tapi itu merupakan panggilan kita. Jadi panggilan kita untuk selamat adalah juga panggilan kita untuk melakukan apa yang benar dan panggilan kita untuk bersaksi bagi Tuhan. Orang Kristen tidak bisa memasukkan kakinya dalam 2 tempat yang berbeda. Tidak bisa satu di iman Kristen, yang satu di dunia. Tidak bisa. Dua-duanya harus berpijak pada kebenaran firman Tuhan. Kemudian terakhir, kelahiran kembali. Sedikit kita singgung ini, sebenarnya kita sudah singgung ini cukup dalam ketika kita mempelajari tentang doktrin tentang manusia, bagaimana manusia bisa diselamatkan. Lahir baru adalah salah satu ajarannya, dan dalam Yohanes 3 ayat 3-8 kita tidak perlu baca ini mengenai Nikodemus yang bertanya kepada Tuhan bagaimana supaya dia bisa diselamatkan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah, dia tidak bisa selamat, dia tidak bisa masuk surga kalau tidak lahir kembali. Nikodemus bingung. Yang bagaimana lahir kembali? Bagaimana aku bisa masuk ke dalam rahim ibuku kembali? Tuhan Yesus berkata, sebenarnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air itu firman Tuhan dan dari roh, pekerjaan Roh Kudus.
Roh Kudus harus bekerja di dalam hati dan pikirannya. Jadi kelahiran kembali adalah kelahiran yang berkaitan dengan kelahiran oleh Roh Kudus. Kelahiran yang ditolong atau dilakukan melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Kita baca dalam Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup bukan berarti dia yang mati di atas kayu salib, tapi dia yang membuat kita mengerti Injil, percaya Injil, dan diselamatkan. Kelahiran kembali melalui Roh Kudus dengan menggunakan firman. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dari firman Allah, firman yang keluar dari mulut Allah, firman yang dituliskan di dalam Alkitab. Itulah yang membuat kita lahir baru. Sebagai penutup di malam hari ini, Yohanes 3 ayat 16-18. Bagaimana orang bisa diselamatkan? Melalui pekerjaan Tuhan, melalui pemberitaan Injil, melalui dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita percaya, dikatakan dalam Yohanes 3, 16-18, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau kita percaya, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Tapi kalau kita tidak percaya, dikatakan di sini, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Ini adalah cara Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Saat ini kita telah mendengarkan Injil. Roh Kudus sudah datang ke dalam hati kita, membuat kita mengerti. Ini adalah Injil. Inilah Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosamu. Dia mati dan kemudian dia dikuburkan dan kemudian pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dengan cara itu kamu bisa diselamatkan. Hanya itu satu-satunya cara. Jadi kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa memahami bagaimana manusia bisa diselamatkan hanya dengan Injil. Saya rasa cukup dari saya, sudah lewat 4 menit. Apa ada pertanyaan dari kita?